yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul berpesan kepada kita tentang satu kenyataan yang tidak bisa kita nafikan. Kullu bani Adam khoto. Setiap anak manusia, setiap keturunan Adam, pasti dia punya kesalahan. Pasti dia punya satu dosa. Wa khairu khoto'iha at-tawabun. Dan sebaik-baik di antara mereka, orang-orang yang memiliki dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Siapa sih yang tidak memiliki dosa? Bahkan leluhur kita, Nabi Adam sendiri, dia memiliki dosa kepada Allah. Tatkala Allah kemudian menciptakan manusia, lalu kemudian menaruhnya di surga, dipesankan kepada mereka agar mereka tidak mendekati salah satu pohon yang merupakan larangan Allah, namun akhirnya setan memperdayakan. Kemudian setan berhasil menggelincirkan mereka mendekati pohon larangan dan kemudian jatuhlah mereka ke dalam dosa. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Ada sebuah pelajaran berharga. Tatkala manusia berada di surga, Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya bagaimana cara seorang Nabi Adam kemudian mengembalikan dirinya menuju fitrah. Rabbana zolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengetahui betul bahwa kami adalah makhluk yang banyak dosanya. Kami mengetahui betul bahwa kami adalah makhluk yang banyak salahnya. Namun ketika Engkau tidak memaafkan kami, Engkau tidak menyayangi kami, maka jatuhlah kami ke dalam dosa dan menjadilah kami orang-orang yang merugi. Maka Allah adalah zat yang maha pengampun. Dia mencontohkan kepada manusia bahwa sudah menjadi suatu hal yang memang ditakdirkan bahwa manusia memiliki dosa. Namun bukan berarti kita ingin untuk berdosa, tapi Allah mengajarkan sebanyak apapun dosa manusia, Allah selalu memberikan ampunan yang lebih besar daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Tidak peduli berapa banyak dosa-dosa yang kita perbuat, yang lebih penting adalah berapa kali kita bertaubat pada Allah, berapa kali kita menyadari kesalahan diri kita, berapa kali kita menyadari kebodohan dan kealpaan diri kita, kemudian untuk menjadi fitrah kembali, meminta ampun kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diampuni di bulan yang penuh dengan pengampunan, di bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan rahmah. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, termasuk kita, karena kita tidak mungkin tidak memiliki dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astagfirullah. Baru mau ngomong. Astagfirullah. Masya Allah. Astagfirullah. 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 Emangnya saya setan. Astagfirullah. Assalamualaikum, salaman dulu. Waalaikumsalam. Tapi sebelum ngomong, saya mau rapat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Pak RW rapat terus. Ini ada apa sih istighfar? Bulan puasa, bulan maghfirah. Manusia harus berubah. 11 bulan boleh menjadi biasa, tapi 1 bulan harus luar biasa. Speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Hebat banget. Baju boleh hansip, hati sapang. Gitu dong. Itu sesuai kopinya ya. Kalau Nggak. putih berarti udah. Udah. Dalamnya kan putih tuh, kaosnya putih. Nah iya makanya kita itu setiap saat harus beristighfar kepada Allah. Kita manusia tidak luput dari segala kesalahan. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita itu banyak dosa, men. Permen. Tapi bangun begini, Bang. Bulan Ramadan itu bulan pembakaran. Pembakaran.
Pantes kan dibakar. Maksudnya dibakar. Udah. Dosa-dosa. Ya, pemirsa, kita jumpa lagi di Ramadan Sehati. Ujang gerimis ade, ikan teri diasinin. Ramadan sehati ade, satukan hati menuju fitri. Waalaikumsalam. Saya mau ikut diskusi pada hari ini, boleh ya? Oh, Mbak, Hah? Apa tuh? boleh. Oh, boleh. Tapi sebelumnya, Bangku, Abang Kuat, boleh ya sedikit lagi sampaikan kepada ibu-ibu di sini, teman-teman di sini tentang Sin. tema kita hari ini. Oh, apa itu? Silahkan. Ah, suka banget mingkat-mingkat deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membicarakan tentang dosa, siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Semuanya pernah melakukan dosa? Semuanya pernah melakukan salah? Pernah melakukan kehilafan? Nah, itu dia, di dalam Islam sungguh luar biasa. Ternyata dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa adalah apabila kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak ingin orang lain tahu, itu termasuk dengan kategori dosa. Nah, di dalam Islam dosa ini ketika ditutupi oleh Allah, aib itu maka jangan dibuka-buka lagi. Dan ternyata ampunan Allah itu luar biasa hebat sekali, karena Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dosa-dosa besar misalnya zina, pembunuhan, merampas hak orang lain, insya Allah Allah akan ampuni asal taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kalian jangan berputus asa kepada rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Artinya apa? Ketika kita melakukan dosa, kemudian kita bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu, insya Allah Allah akan ampuni. Dalam satu hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwa apabila seorang hamba datang kepadaku dengan membawa kebajikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebajikan atau lebih daripada itu. Apabila seorang hambaku datang kepadaku dengan membawa keburukan, maka aku akan menimpakan keburukan yang sama atau mengampuninya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan, Allah mengatakan bahwa pada saat itu ketika hamba-hamba Allah yang menuju ke arah Allah dengan bertaubat, insya Allah Allah pasti akan mengampuni. Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk mengampuni, Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk mengampuni, dan itu terus terjadi selama matahari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya sampai hari kiamat. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Insya Allah. Amin. Wow, oke. Ya. Aduh, ikut peci ganti lagi warna putih ya. Oke, Hebat kalau udah ya. ngomong begitu, wow. Kaf lamba, Artinya, kamu luar biasa. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya ya. Saya, aduh, Tadi tuh Oki itu istighfar melulu di sini. ya gitulah. Harus Sebagai ada bimbingan dari Ustadz ya. Iya, makanya hari ini didatangkanlah Ustadz yang luar biasa untuk membahas tentang ampunan Allah yang luar biasa itu. Ada panggil dong, Pak Hansip, Bangku, Abang Kuat. Nah, Insya Ustadz Allah. Fadlan. Silakan Ustadz Fadlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak, baik. Silakan. Silakan Ustadz. Terima kasih sudah datang ke kampung kami. Alhamdulillah. Ya. Hari ini pembahasan kita tentang apa tadi? Tentang Bangku. makfirah, Ustaz. Pengampunan. Apakah wajib setiap muslim itu selalu meminta ampun kepada Allah? Gimana, Ustaz? Pertama harus difahami oleh setiap al-insan, terutama umat Islam di seluruh muka bumi. Allah itu kangen, rindu dengan doa dan taubat hambanya. Rindu dengan Saking kangen dan rindu Allah terhadap hamba dengan doa dan taubatnya, Allah menyediakan seluruh fasilitas.
kepada hamba di atas muka bumi ini ketika dia berada pada kekeliruan, kehilafan, kesalahan, bahkan berada di muara-muara dosa, maka pada saat itu ketika dia fafiru illallah, ketika dia lari mencari Allah dengan kesalahannya, kekeliruannya dan dosanya, di sana Allah senang melihatnya. Apalagi ketika tahap kedua dari bulan suci Ramadan, di mana Allah membuka pintu maghfirah, ampunan. Justru di sinilah Allah menempatkan kelas-kelas kepada orang yang ingin segera kembali kepada Allah dengan segala kehikmatan kesalahan itu. Dan Allah tidak memilih siapa orang, dari mana datangnya, dari mana sukunya, siapa orangnya. Yang penting ketika dia telah membuat kesalahan, dia kembali. Maka disinilah seorang hamba yang membuat kesalahan, kekeliruan itu, Allah tempatkan dia di tempat yang dicemburui oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat cemburu juga. Cemburu, kenapa cemburu? Karena dia ketika membuat kesalahan tapi Allah mengampuni dosanya. Olehnya itu kepada seluruh umat Islam atau siapa saja yang ada di atas muka bumi ketika dia bersalah, insaflah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan. Sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai wargaku, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetap di Ramadan Sehati. Satukan hati menuju fitri. Luar biasa. Adem. Adem kalau senada itu nyanyi. Lanjutan sumber inspirasinya ini. Pandangan mata, kalau hati kita melihat segala sesuatu, melihat dari hati dengan pikiran jernih, bersih, insya Allah yang akan kita hasilkan adalah pahala, bukan dosa. Sebenarnya kayak gitu. Dan firasatnya benar karena Allah. Bisa kita karena Allah. Wah. Itu kan. Hebat ya, setiap lagu itu mengandung makna yang luar biasa, Masya Allah. Kalau dengar suara senada pengen buka puasa aja baca. Lupa diri langsung. Kan mulai udah kenyang cukup ya, hibur daripada yang mencuri yang enggak. Betul. Bangku tadi gimana katanya kalau teman-teman mau gabung, bisa di Twitter kita di @Ramadan Sehati, Masya Allah. Betul. Tadi kita luar biasa sekali pembahasan dari Ustadz bahwa Allah sebenarnya sesungguhnya merindukan rintihan kita. Allah ingin air mata kita tumpah karena takut, karena cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuh dalam satu hadis ada satu golongan yang di antara 7 yang Allah akan naungi ketika tidak ada orang yang menaungi itu. Salah satunya adalah air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Nah, Subhanallah. Begitu ya Ustadz ya? Tentang bermohon kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa setiap hamba-hambanya. Enak kan? Islam. Umar bin Khattab ketika memiliki onta dan sepanjang harinya dia mengurus ontanya. Di suatu ketika dia menjual ontanya. Para sahabat bertanya, wahai Umar bin Khattab, mengapa engkau menjual ontamu? Kata Umar bin Khattab kepada para sahabat, aku menjual onta ini karena sepanjang hari dia mencuri hatiku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kehidupan sesuatu yang membuat dia tidak dekat dengan Allah, dan di saat tertentu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa menyesal. Penyesalan itu adalah sebuah pengakuan kalbu
kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar setiap hari astaghfirullahaladzim sebagai sebuah energi untuk menghidupkan ruh dan energi kepada raga akan senantiasa la'allakum tattaqun. Menurut saya, kata-kata la'allakum tattaqun itu adalah makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai rapatnya. Kita lagi kusyuk nih Pak RW. Pak RW atau Pak RT nih? Pak RW. Bagi dua. Lah kenapa duduk di situ? Takut. Gak takut sih. Ustaz Fadlan baik banget. Baik ya? Oh, baik banget. Alhamdulillah. Tadi ngajarin istighfar ya? Betul. Penting ini Ustadz bagi Hansip ini. Kadang-kadang dia juga suka berzina hati, berzina mata. Tadi apa tadi? Pandangan nafsu. Sekali doang. Goda cewek. Sekali. Pak RW katanya kan kalau sekali pandangan nggak apa-apa ya bonus ya, pandangan pertama jadi begini udah dipantangin terus nih nggak dibalik-balikin, bener ya? Enggak langsung istighfar. Langsung. Rasulullah Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim. manusia yang sangat sempurna, yang tidak pernah ada celah dalam kata-katanya, yang tidak pernah ada salah dalam setiap perbuatannya, yang dijamin Allah untuk memasuki surganya yang paling tinggi, yang diharamkan surga-surga sebelum beliau memasukinya. Beliau adalah seorang makhluk terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Lisannya memancarkan kebaikan-kebaikan dan setiap perbuatannya adalah sumber daripada segala kebenaran. Namun beliau SAW, beliau beristighfar 70 kali. Lebih daripada 70 kali sehari. Lantas apa yang menjamin kita masuk surganya Allah? Lalu apa yang menahan kita daripada beristighfar banyak pada Allah? Menyebut nama Allah, kemudian memuliakan nama Allah, terus memanggil nama Allah, sehingga beliau memperhatikan kita, sehingga Allah memperhatikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering beristighfar. Tapi sebelumnya, Amin, insya Allah. ada undangan dari RT sebelah. Kenapa? Lurah sebelah. Kenapa? Suruh menghadiri buka puasa. Siapa? Saya nggak bisa, harus menemani Ustadz. Tolong gantiin saya. Oh saya. Gantiin Jadi dulu. badal nih. Badal. Oh, gitu. Isi pengajian juga sekalian. Oh gitu. Karena butuh hansip nggak? Enggak. Hancur di sini aja. Enggak perlu. Nurut deh. Enggak perlu. Saya nurut apa kata Pak RW, kalau saya perintahkan saya ke sana ya ke sana kan untuk kebaikan. Mohon izin ya Ustaz ya. Sami'na wa ta'na. Iya benar, saya langsung mendengar langsung taat insya Allah. Kan pegawai RW. Iya benar, hormat deh, siap gerak. Siap. Oke, langsung ya. Siap. Mas, Hati-hati di jalan, Mbak. Waalaikumsalam Kenapa sih Bapak ngeliatnya begitu amat, gak rela ya? Assalamualaikum. Teman-teman, Assalamualaikum. Saya ngisi pengajian dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah senang bertemu dengan Ustaz Fadlan. Masya Allah. Walaupun Ustaz Fadlan ini sudah melanglang buana seluruh Indonesia, tapi tetap mau menghadiri kita. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita lanjut lagi, Ustaz. Siap. Pak RW. Maksudnya Ustaz kesini. Iya. Oke. Warga sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi kalau mau bergabung dengan kami silakan mention di Twitter kami @ramadan_sehati. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Maka dari itu tetap di Ramadan Sehati. Bang, Iya, kemarin Pak. ada orang yang bilang begini, Ustaz. Katanya, saya malu minta maaf sama Allah. Saya maksiat, bertobat, maksiat lagi. Bertobat lagi, maksiat lagi. Jadi malu saya minta maaf sama Allah. Malu minta ampun sama Allah. Gimana, Ustaz? Allah itu rindu pada taubat hambanya, kecuali mereka yang syirik atau musyrik. Tetapi ketika sepanjang hari dia membuat dosa-dosa kecil, sadar atau tidak sadar, lalu dia malu minta ampun kepada Allah, dia malu membuka diri kepada Allah, Allah juga menutup diri kepadanya. Maka disarankan kepada seluruh umat Islam bahwa tidak boleh menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selalu mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah terapi kepada rohani, terapi kepada jasmani agar kita mendudukan jiwa dan raga kita adalah hamba. Kita bukan siapa-siapa. Maka ketika kita melakukan kesalahan apapun di atas muka bumi ini, kecuali syirik, maka segeralah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah tidak memilah-milih kejahatan, tetapi bagaimana melihat siapa yang mendatangi, meminta ampun itu. Jadi bukan masalah kejahatannya, Ustaz ya, tapi siapa yang duluan mendatangi Allah. Seorang pelacur yang sudah diumumkan bahwa dia adalah ahli pelacur di muka bumi. Ketika dia ingin pulang kampung, orang di kampung itu sudah tahu. Datang di rumah yang pertama, istri dari suami rumah pertama mengatakan, mohon maaf kami tidak menerima Anda di rumah ini. Sampai dia keliling rumah semuanya, tidak ada rumah di kampung itu mau menerimanya. Dan terakhir dia datang ke masjid. Ketika dia datang di masjid, seorang kakek tua yang sedang menghadap Allah di sepertiga malam. Kakek ini pun malu untuk menjawab sapaan dari sang pelacur ini. Tetapi pelacur ini sadar dan berwudu dan masuk menangis dalam masjid sepertiga malam. Subhanallah, pelacur itu meninggal di dalam masjid. Apa yang diberikan oleh Allah kepada pelacur ini? Allah terima taubatnya. Seandainya orang di kampung itu membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk ke dalam rumah itu, pasti dia tidak datang ke masjid. Ini berarti Allah sedang membuat hikmah kepada pelacur ini agar tidak boleh menyesal, tidak boleh menyerah, tapi membawa kesalahan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang di kampung dan seluruh orang di negeri itu mengatakan engkau sang pelacur. Masya Allah. Tapi justru ketika dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, pintu rumah itu terbuka sehingga dia harus menundukkan telapak tangan, kepala dan lutut serta kaki untuk mengakui kesalahan kepada Allah, dan pada akhirnya Allah memanggilnya dalam keadaan sukses, husnul khatimah. Artinya, siapapun kita, apapun kesalahan kita, kekeliruan kita, datangilah Allah. Bagaimana cara mendatangi Allah? Bawalah dirimu, jangan malu, tetapi bawalah bahwa Allah sedang menunggumu. Sehingga di bulan suci Ramadan seperti ini, 10 hari kedua, maghfirah itu Allah tebarkan. Sebagai tanda apa? Cintanya Allah. Setelah 10 hari pertama menjadi rahmat, maka Allah juga menaikkan kelas supaya orang yang mendapat rahmat itu tidak saja mendapat rahmat, tetapi juga ampunan. Maka bagi kita seorang hamba, wabil khusus umat Islam, janganlah malu, janganlah sungkan, janganlah angkuh. Bahkan kalau siapa yang malu, siapa yang angkuh dengan meminta ampun kepada Allah, itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah merasa, karena merasa dia lebih hebat, merasa dia paling. Padahal tidak demikian. Sesiapa yang mendatangi Allah dengan segala kesalahannya dan dia terbuka hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia menjadi orang-orang yang dinaikkan kelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat dan itu minan nar adalah bulan di mana menaikkan kelas orang-orang beriman itu menjadi kelas-kelas terbaik. Kita berharap semua orang yang ketika berada di 10 hari yang kedua ini, mereka yang datang kepada Allah sekalipun punya kekurangan, sekalipun punya kesalahan, sekalipun punya kejahatan, sekalipun punya dosa, tetapi justru dia datangi Allah dengan keadaan damai. Karena dia sebagai seorang hamba tadi, kan dia menempatkan posisi dalam hamba sehingga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelengkapan jiwa raganya, sehingga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tunduk dengan sempurna kepada Allah Ar-Rabbul Alamin. Subhanallah. Banyak istighfar. Apakah ini, Ustaz, kalau kita punya kesalahan kepada manusia, terus kita tidak meminta maaf kepada manusia tersebut, apakah ampunan kita kepada Allah nggak diterima sama Allah? Gara-gara manusia yang tadi tetap kesal sama kita. Pertama, kita sebagai manusia hilangkan rasa keangkuhan. Seberat apapun kesalahan kita kepada orang lain, bersegeralah mendatangi orang itu. Jangan pangsong gengsi, jangan angkuh. Oh, saya kan ketua RT, ngapain saya minta maaf kepada warga yang salah? Tidak demikian. Saya kan Justru seorang yang membuat kesalahan itu, dia datang kepada orang yang bersalah kepadanya sekalipun dia tidak salah, dia meminta maaf terlebih dahulu. Justru itulah yang paling disukai oleh Allah. Lebih mulia ya. Lebih mulia. Kenapa mulia? Karena ketika dia memaafkan temannya, sahabatnya, atau ketika dia memaafkan orang lain,
justru Allah akan memaafkan dia dalam segala tindakan. Seandainya dia belum meminta maaf nih Ustaz, misalnya kadang-kadang kan hansip-hansip yang lain tuh bantuin RW-nya ambil raskin, Ya, BLSM, terus dipotong. Pertama, kepada Allah diterima, tapi kepada manusia belum selesai. Persoalannya adalah karena tadi keangkuhan tadi, merasa dia lebih hebat. Olehnya itu, dalam tuntunan agama mengajarkan kepada kita bahwa singkirkan ego, keangkuhan, tetapi jadikan pintu maaf itu menjadi pintu untuk bagian untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke Ustaz Fadlan, nanti kita lanjutkan lagi Ustaz. Dan warga sekalian, jangan lupa nanti kita juga akan mengadakan kuis untuk warga. Ada hadiah spesial dari TVRI yang memberikan jawaban yang paling bagus. Oke, nanti kita sambung lagi. Masih di Ramadan Sehati. Hujan gerimis ade, ikan teri diasinin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Mungkin ada warga kita yang ingin bertanya, silakan. Ini dia. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Condet Balai Kambang. Ada dekat rumah saya itu. Di mana? Saya di Tanjung Priok. Yang mau saya tanyakan gini Ustaz, saya berbuat kesalahan besar, bertobat, berbuat lagi kesalahan, bertobat, terus begitu. Terus saya bertobat itu diterima nggak sama Allah itu? Bertobat, kemudian berbuat kesalahan besar lagi. Saya tambahin saat sekalian dosa besar misalnya Ustaz. Dosa besar, taubat. Buat dosa besar lagi atau kesalahan besar? Pertama, dosa itu tidak boleh menyimpang dari kategori musyrik atau syirik kepada Allah. Itu yang tidak bisa diampuni. Yang kedua, seseorang yang melakukan kesalahan, pertama dia bersalah, bertobat, kedua lagi dia berbuat kesalahan, dia bertobat lagi. Sebagai seorang manusia atau hamba harus tahu dirilah. Seperti begini, seorang manusia, seorang anak ketika keliru kepada ayah dan ibunya, sekali datang minta maaf, dua kali minta maaf, lama-lama juga orang tuanya marah. Bagaimana kita bersikap menjadi posisi menjadi seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin? Ini yang harus dimengerti. Kalau ada orang yang terus salah, minta ampun, salah lagi, minta ampun lagi terus menerus, nanti dia tidak naik kelas. Kerjanya hanya salah ampun, salah ampun. Nggak ada nilai ibadah berikutnya. Dia tidak berserius. Gitu. Dia tidak serius. Artinya pada saat dia tidak serius itu dia justru tidak diampuni langkah berikutnya. Oh ini lagi orangnya. Salahnya sama lagi. Salahnya sama lagi. Padahal tujuan bertobat itu adalah meminta ampun kepada Allah, tidak akan melakukan kesalahan yang itu lagi. Dan dia menuju kepada kebaikan. Sehingga bahasa Al-Quran mengatakan fafiru ilallah, lari cari Allah dengan kesalahan itu, dengan harapan ketika saya sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah tidak ada lagi di telaga yang salah, itu justru berada pada jalan yang benar. Saya sudah berada pada telaga kebaikan. Sehingga pekerjaan hari-hari saya adalah bagaimana melupakan kesalahan itu, tapi justru membangun dia menjadi perubahan. Berbuat yang baik, menutupi kesalahan. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah adalah keseriusan kita ini seperti apa ini? Kalau kita betul-betul serius, maka taubatan nasuha itu ada 3. Dalam kemudian present, kita berhenti daripada kesalahan itu, pasnya, masa lalunya, kita menyesal daripada kesalahan itu. Untuk future-nya, untuk masa depannya, kita kemudian tidak mengulangi lagi. Ini berserius dalam kemudian meminta ampun pada Allah. Nah, sebagaimana kemudian Nabi Adam mengajarkan kita, bahwa sepertilah kemudian minta ampun yang serius. Maka, kalau misalnya berbuat lagi pula, namanya manusia, serius lagi minta ampun pada Allah.
Allah insya Allah akan tetap menerima kalau kita tetap serius untuk minta ampun insya Allah. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh untuk minta ampun, insya Allah Allah akan mengampuni. Luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi masih di Ramadan Sehati menuju hujan gerimis ade, ikan teri diasini, Ramadan sehati aja, satukan hati menuju fitri. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, Ramadan di hati saya, insya Allah diampuni. Sudah cocok jadi personel. Kalau kita bubar aja ya. Jangan dong. Pak RW mungkin ada kuis yang ingin disampaikan ke warga kita. Ya, kuis bagi warga yang kemudian pemirsa juga di rumah dari Ramadan Sehati. Ini ada kuis daripada materi yang tadi. Apa syarat-syarat taubatan nasuha? Nah, jadi ada 3 tadi kan ya. Syarat-syarat taubatan nasuha. Nah, ini ada 3 tadi. Silahkan kirimkan ke Twitter @Ramadan_Sehati. Nah, ditunggu yang paling menarik. Nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik dari TVRI. Amin. Ustadz Fadlan, silakan memberikan kesimpulan. Kita dikasih tausiah, Ustaz, tentang bagaimana kemudian ampunan Allah tiada batas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membenci hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka dirinya kepada hambanya. Tatkala hambanya membuat kesalahan sebesar apapun, tapi ketika itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah Allah membuka pintu taubat. Jika manusia di atas muka bumi ini yang menutup dirinya kepada Allah, berarti Allah tidak membuka pintu itu. Olehnya itu, bagi kita yang hidup, marilah kita mengambil pintu ampunan taubat itu. Oleh karena itu jalan dan solusi terbaik dari Allah Rabbul Alamin kepada umat Islam di atas muka bumi. Pelajaran kita dari Nabi Allah Adam alaihissalam yang ketika dia mendekati pohon, tapi dia dapat sadar dan berdoa kepada Allah, mengakui kesalahan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Dia mengerti kesalahannya sehingga dia kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Energi jiwanya, energi raganya selalu dekat kepada Allah. Ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sumber kehidupan rohani itu akan hidup. Sumber energi kepada raga itu akan menjadi tajam. Sehingga dalam kehidupan ini tidak ada beban apapun kecuali makin dekat, makin dekat. Sehingga dalam perjalanan ini ada kedamaian, dalam perjalanan ini selalu ada kesuksesan. Oleh karena ampunan Allah yang luas itu membuat dia tidak pernah menjadi orang yang menyesal. Justru dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan itu membuat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan kepada kita harus belajar kepada air. Jatuh dari langit yang paling tinggi, turun ke puncak gunung yang tinggi. Dia tidak berhenti. Dia terus mengalir ke tempat yang terendah untuk sujud kepada Allah. Ketika dia melewati puncak gunung yang tinggi, tumbuhan, hewan memerlukannya. Ketika kita ingin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bawalah kesalahanmu, bawalah dirimu. Di sana ada Allah Rabbul Alamin. Tidak saja dengan taubat tapi kasih sayang kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah membenci manusia. Karena telah sampai pada kita suatu riwayat, Allah tidak akan pernah berhenti memaafkan seorang hamba sebelum hamba itu merasa bosan untuk meminta maaf pada Allah. Meminta maaf pada Allah. Apa yang menahan kita? Insya Allah akan memaafkan kita. Oke, demikian acara kita untuk hari ini. Terima kasih Ustaz Fadlan. Nanti kita datang lagi sini ya Ustaz ya. Insya Allah. Terima kasih. Barakallahu Ustaz. Terima kasih Senada, makasih remaja masjid, makasih semua warga. Insya Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih di Ramadan Sehati. Lihat dosaku, dosa sebesar-besarnya, bagai tak dapat kau ampuni, meski telah memohon padamu. Sujud sujud sebenar-benarnya agar cahaya menyinari gelap relung hatiku. Taubat sebelum terlambat, agar kelak kita kan mendapat ampunannya. Taubat padamu sang penyayang, padamu sang kuasa Allah.
dosa sebesar-besarnya, bagai tak dapat kau ampuni, meski telah memohon padamu. Tobat sebelum terlambat, agar kelak kita kan mendapat ampunannya. Padamu sang Kuasa, padamu sang Kuasa.